Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati dan pikiran adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan adik-adik harus duduk dengan tenang selama ibadah berlangsung. Demikianlah penyampaian dari kakak. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabarnya kakak Nain? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Apa kabarnya kakak Steve? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Ya adik-adik, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi tanggal 28 Maret 2021. Nah adik-adik, kita semua dapat bertemu lagi dalam ibadah virtual ini semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Ya adik-adik, dalam ibadah ini adik-adik maupun kakak-kakak semua kita harus merasa bahagia, kita harus merasa senang, harus merasa sukacita. Tapi adik-adik ingat, jangan hanya hari ini adik-adik merasa bahagia, tapi setiap hari adik-adik harus merasa bahagia. Nah, memulai ibadah kita, mari bersama adik-adik kita menyanyikan pujian Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Ya adik-adik, seperti kita semua ketahui bahwa Tuhan telah memberikan panca indera kepada kita semua. Dan apa yang Tuhan berikan harus kita pergunakan dengan baik. Jangan dipersalahgunakan, kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan baik untuk menyenangkan Tuhan. Nah adik-adik, mari bersama adik-adik bangkit berdiri, lalu kita menyanyikan lagu Satu Jari Kananku, Satu Jari Kiriku. Jari
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang semalam lamanya Tuhan, di mana pada pagi ini Tuhan kami akan beribadah. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin. Ya adik-adik, Tuhan sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, adik-adik harus taat dan melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian kita, aku berdosa ditebus Tuhan. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik, dalam penyembahan jangan ada yang ribut, jangan ada yang mengganggu temannya, melainkan sembahlah Tuhan dalam sikap yang benar. Kita akan menyembah Tuhan dengan lagu Glory, Glory, Haleluya. Adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau kakak Nain bagaimana? Wah, kakak Leni, kalau saya sudah siap dong. Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik yang di rumah pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu adik-adik, mari kakak undang kita semua untuk mengangkat pujian, Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Berbuah, berbuah, berbuah umatku.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, kita setelah sama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak harap kalian semua sudah duduk dengan baik, sudah menyiapkan Alkitabnya, terutama menyiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tenang, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, semoga firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengar, semoga kami dapat memahami makna dari cerita kami pada hari ini. Dan Engkau berkati juga Tuhan, semoga jauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya. Sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalian pernah berdoa tidak? Ya, pasti semuanya pernah berdoa ya. Nah, kalau kalian berdoa, berapa kali sih dalam sehari? Ya, mungkin ada yang berkata 3 kali kak, 5 kali, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian berdoa, apa sih yang kalian minta sama Tuhan? Ya, mungkin ada yang minta, saya berdoa sama Tuhan, minta kecerdasan, minta kepintaran, minta kesehatan. Ya, atau besok saya ada ulangan, baru saya berdoa sama Tuhan. Melihat teman-temannya mungkin punya sepeda baru, berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga mama papa belikan saya sepeda baru juga. Nah, tidak seperti itu ya. Ya, pada hari ini kakak akan bercerita, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan ke-11 muridnya keluar dari kota dan berjalan menuju ke sebuah taman bernama Taman Getsemani. Ya, pada saat itu adik-adik, adalah bulan purnama sehingga kota-kota di dekat taman tersebut sangat nampak kelihatan ya. Ya, seperti gambar yang di depan ini sangat kelihatan karena malam itu adalah bulan purnama. Ya. Pohon-pohon zaitun pun sangat kentara terpancar terang oleh sinar bulan. Ya. Ya, nah ketika itu adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tetap berada di taman itu. Dia menyuruh murid-muridnya untuk duduk menunggu Tuhan Yesus di depan taman tersebut. Sementara itu Tuhan Yesus terus berjalan sendiri. Ya, karena dia ingin berdoa seorang diri kepada Bapa yang di sorga. Nah, pada saat itu dia mengajak ketiga muridnya, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk ikut serta dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika dalam perjalanan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketiga muridnya ya, hatiku sangat sedih. Ya, hatiku sangat sedih. Tetaplah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Ketika Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, dia lalu sujud berdoa di bawah pohon zaitun. Ya, dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Tuhan Yesus berdoa karena dia tahu dia akan menanggung sebuah beban yang sangat luar biasa. Karena dosa-dosa kita manusia. Ya, dia sudah tahu dia akan disalibkan, dia akan dipaku, dia akan dicambuk dan lain sebagainya. Ya. Meskipun Tuhan Yesus sudah tahu ya adik-adik, dia akan menderita, tetapi dia tidak menyelamatkan dirinya. Ya, dia tidak pergi melarikan diri. Wah, sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dia malah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Wah, keren sekali ya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pun berdoa kepada Bapanya yang di sorga.
Bapa, janganlah kehendakku yang terjadi, biarkanlah kehendakmu saja yang terjadi. Ya, setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu dia kembali ke taman tersebut. Ya, dia mendapati ketiga muridnya ini, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sedang tertidur. Ya, mereka tertidur karena mengantuk ya menunggu Tuhan Yesus. Ya, setelah itu Tuhan Yesus membangunkan mereka. Ya, Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata, bangunlah, berdoalah, dan berjaga-jagalah bersamaku. Ya, setelah Tuhan Yesus membangunkan mereka, Tuhan Yesus lalu kembali berdoa. Ya, Tuhan Yesus lalu kembali berdoa. Ya, dia kembali berdoa seperti tadi dan dia melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, setelah dia berdoa, dia kembali melihat murid-muridnya. Ya, dia kembali melihat murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Murid-muridnya ini masih saja tidur. Waduh, sungguh keterlaluannya murid-murid Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus sudah mengatakan, berdoalah dan berjaga-jagalah bersamaku. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka malah tertidur. Wah, mereka tidak bisa menjaga rahasia ya. Dia menepati janji ya, maaf. Dia tidak bisa menepati janji kepada Tuhan. Padahal Tuhan tadi sudah menyampaikan kepada mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi mereka malah tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus kembali berdoa. Ya, dia kembali berdoa. Dia kembali berdoa seperti tadi dan dia melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dia berdoa, berserah diri kepada Tuhan meskipun dia sudah tahu dia akan menderita, dia akan menanggung dosa-dosa kita manusia, tetapi dia tetap berdoa, dia tetap mendapat penguatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Allah yang di sorga. Ya. Setelah Tuhan Yesus berdoa, dia bangkit berdiri. Wah, setelah dia bangkit berdiri, dia melihat banyak cahaya obor menuju ke taman tersebut. Ya, dia melihat cahaya obor yang sangat banyak menuju ke taman tersebut. Tuhan Yesus lalu menghampiri murid-muridnya ini. Ya, dia menghampiri Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, setelah dia menghampiri, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, lihatlah, musuh sudah dekat. Ya, tetapi adik-adik, dari rombongan ini ada seorang murid Tuhan Yesus. Ya, murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus. Ya, pasti adik-adik di rumah sudah tahu ya siapa murid Tuhan Yesus ini. Dia adalah Yudas Iskariot. Iya. Kemudian si Yudas Iskariot ini mendekati Tuhan Yesus. Ya, dia pura-pura mencium Tuhan Yesus. Wah, dia pura-pura mencium Tuhan Yesus karena ingin memberi tanda kepada orang-orang bahwa inilah Tuhan Yesus yang kalian ingin tangkap itu. Wah, sungguh keterlaluannya Yudas ini. Dia pura-pura mencium Tuhan karena ingin memberi tanda bahwa inilah orangnya yang akan kalian tangkap. Nah, kemudian Petrus, murid Tuhan Yesus ini memotong kuping salah seorang hamba imam besar. Ya, dia memotong kuping seorang hamba imam besar. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Wah, dia tidak membiarkan, tetapi dia malah menyembuhkan. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Dia sudah tahu bahwa orang ini yang akan menangkap dia. Orang ini yang akan menyiksa dia. Orang ini yang akan menyalibkan dia. Tetapi dia malah menolong orang tersebut. Wah, Tuhan Yesus ini luar biasa ya adik-adik ya. Ya, setelah itu dia menyembuhkan kuping hamba imam besar tersebut. Ya, Tuhan Yesus lalu berpaling kepada rombongan-rombongan ini dan Tuhan Yesus ditangkap. Wah, murid-murid melihat, aduh Tuhan Yesus ini kok tidak mau dibela ya? Wah, mereka pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Wah, kasihan ya Tuhan Yesus ya, ditinggalkan sama murid-muridnya.
Ya, ke-11 muridnya ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tinggallah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada hari ini, kita tahu ya bahwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mendapatkan penguatan. Tuhan Yesus dikuatkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus berdoa tadi, ya, dia berdoa kepada Bapanya, janganlah kehendakku yang terjadi, biarkanlah kehendakmu yang terjadi. Ya, di situ Tuhan mendapatkan penguatan. Ya, meskipun Tuhan Yesus khawatir, dia cemas, tetapi Tuhan Allah yang di sorga menguatkan Tuhan Yesus untuk melakukan kehendaknya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Nah, selaku adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik berdoa, apakah adik-adik pernah juga berdoa ketika adik-adik dalam kesusahan? Ya, pasti pernah ya, kalau lagi sedih pasti berdoa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Nah, tapi ketika adik-adik senang, ya adik-adik dapat nilai 100, dapat sepeda baru, dapat sepatu baru, apakah adik-adik berdoa juga kepada Tuhan? Apakah adik-adik juga mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, ini jadi pertanyaannya untuk adik-adik di rumah. Apakah adik-adik hanya mengingat Tuhan ketika susah-susahnya saja? Saat remedial, saat nilainya 50, 30, saat sepatunya rusak, saat mau punya sepeda baru berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan ya adik-adik ya, tetapi kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita harus berdoa kepada Tuhan. Di saat kita senang, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, biasa yang kakak lihat ya, apalagi kalau sudah lapar nih biasa. Aduh, sudah lapar sekali. Aduh, sudah malas, sudah berdoa, sudah langsung makan sudah. Mereka sudah lupa berdoa. Nah, usahakan adik-adik dalam melakukan segala aktivitas adik-adik harus mendahulukan untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, lalu adik-adik harus memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan dengan cara bagaimana Kak? Ya, salah satunya adalah berdoa ya. Ketika ingin tidur, berdoa kepada Tuhan. Ketika bangun kalau pagi, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa dari adik-adik di rumah ya. Jadi jangan berpikir, aduh Kak, kemarin saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, besok saya mau ulangan, kasih saya nilai 100. Tapi kalian cuma dapat 50. Aduh, saya sia-sia nih berdoa sama Tuhan cuma dapat nilai segitu. Ya, tidak seperti itu ya adik-adik. Kalian juga berdoa dan perlu bekerja. Jangan hanya berdoa, Tuhan kasih nilai saya 100, tapi kalian tidak mau belajar. Ya, Tuhan, saya berdoa semoga Mama belikan saya sepeda baru. Tapi kalian sendiri tidak mau bantu-bantu Mama kerja di rumah. Wah, taunya hanya main game setiap hari, main TikTok tiap hari, tidak membantu Mama mencuci piring kah, menyapu kah, dan lain sebagainya. Nah, yakin dan percaya juga adik-adik bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 14, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-51. Tetapi kakak hanya akan membacakan dari ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-42. Ya, kakak ulang, pembacaan kita dari Markus 14 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-52. Tetapi kakak baca hanya dari ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Jadi sisanya nanti selesai ibadah baru adik-adik di rumah baca sendiri ya. Oke, kita mulai. Di Taman Getsemani,
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, amin firman Tuhan. Ya. Untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-38. Untuk ayat hafalannya kita dari Markus 14 ayatnya yang ke-38. Ya, kakak akan membacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Silakan didengarkan ya. Markus 14 ayatnya yang ke-38. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, kakak akan bacakan sekali lagi. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, diingat ya ayat hafalannya dari Markus 14 ayatnya yang ke-38. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Wah, adik-adik, sungguh indah firman yang telah disampaikan kepada kita semua, menceritakan mengenai Yesus yang ada di Taman Getsemani. Adik-adik, contohilah teladan Yesus, di mana Yesus pun sebagai anak Allah, dia tetap berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi adik-adik semua harus rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, sebagai respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari bersama kita menyanyikan lagu "Jika Jiwaku Berdoa". Masa
akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur kita, adik-adik siapkan persembahannya, dilipat yang rapi, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh orang tua adik-adik di rumah. Nah, untuk mengiringi persembahan yang kita berikan, mari bersama kita menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Ya, kita telah memasukkan persembahan kita, tanda ungkapan syukur kita, dan tiba saatnya kita akan berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ya, kalian duduk dengan baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami datang berdoa untuk anak-anak kami yang masih dalam kandungan. Engkau berkati Tuhan, semoga dia boleh lahir dengan selamat. Begitupun dengan adik-adik kami, anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan. Engkau berkati Tuhan, semoga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati juga anak-anak kami yang sementara dalam bangku pendidikan, semoga mereka boleh selesai dengan baik Tuhan, dan suatu kelak mereka boleh menggapai cita-cita mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan mereka Tuhan sudah merancangkan hal yang terbaik untuk mereka. Berkati mereka dalam setiap langkah kehidupannya, dalam pergaulannya. Engkau berkati Tuhan, semoga mereka tetap dalam pergaulan yang baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak kami. Engkau berkati, baik yang bekerja atau yang sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai kantoran dan lain sebagainya Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat kepada mereka dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan kepada mereka, umur yang panjang, dan juga kesabaran dalam mendidik anak-anak kami di rumah. Sehingga orang tua kami boleh membawa anak-anak kami menjadi lebih dekat kepadamu Tuhan. Pada hari ini juga kami datang berdoa untuk kakak-kakak pengasuh, baik yang sudah bekerja, yang sementara kuliah. Engkau berkati, semoga kami bisa membagi waktu kami di bidang pelayanan dan juga kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kakak-kakak pengasuh yang sudah bekerja, Engkau berkati, semoga mereka diberikan ketekunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Begitupun kami pengasuh sekolah minggu yang masih dalam bangku pendidikan, baik yang di SMA, yang sementara kuliah. Engkau berkati Tuhan, semoga kami juga boleh dapat selesai dengan baik. Tuhan, pada hari ini juga kami datang berdoa untuk Ibu Pendeta beserta dengan majelis di tempat ini. Engkau berkati dalam
mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Semoga mereka dapat menjalankan itu dengan baik Tuhan. Dan berkati juga mereka sehingga dalam mengambil setiap keputusan mereka diberi hikmat untuk memutuskan keputusan yang terbaik di jemaat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat hingga pelosok. Engkau berkati Tuhan, semoga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sesaat yang lalu Tuhan, kami juga telah memasukkan persembahan kami. Engkau berkati, semoga persembahan-Mu ini dapat dipergunakan dengan baik demi kelanjutan pelayanan di tempat ini Tuhan. Yang masih ada juga pada kami, Engkau berkati, semoga dapat dipergunakan dengan baik. Tuhan, kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Ini kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik harus menjadi contoh dimanapun adik-adik berada. Seperti membantu orang tua, kemudian berbicara yang sopan, dan menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Untuk itu, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Aku Anak Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi hari ini, hari esok, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sudah merencanakan hal yang terbaik, hal yang terindah untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai dan ibadah kita boleh berjalan dengan lancar, itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi kita semua harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari bersama-sama adik-adik dan kakak-kakak semua kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengingatkan kepada kita semua, Tetap untuk rajin beribadah. rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Ingat ya adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan lewat live streaming YouTube. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik, dalam memperingati Paskah tahun 2021, kami dari tim kerja Paskah Par tahun 2021 akan mengadakan beberapa kegiatan yang akan adik-adik ikuti. Kakak akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan adik-adik ikuti. Kegiatan tersebut dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, yaitu pengumpulan video kreatif. Video kreatif tersebut bisa berupa puisi, menyanyi, atau tutorial memasak dalam jangka waktu selama 3 menit. Nah, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret, adik-adik akan melakukan pengumpulan video vokal grup. Video vokal grup tersebut akan diikuti maksimal 7 hingga 15 orang. Tapi jika week adik-adik tidak mencapai 7 orang, maka adik-adik bisa bergabung dengan week yang lainnya. Kemudian, adik-adik pada hari Kamis tanggal 1 April, kita akan tetap mengadakan camping, tetapi camping tersebut secara daring atau secara online. Nah, kemudian pada Jumat tanggal 2 April, kita akan tetap beribadah, yaitu ibadah Jumat Agung. Hari Minggu tanggal 4 April, kita juga akan tetap beribadah, yaitu ibadah Paskah. Ibadah Paskah dan ibadah Jumat Agung dapat adik-adik ikuti melalui live streaming YouTube. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 April, adik-adik akan melakukan pengumpulan foto hias telur. Adik-adik ingat ya, telur yang akan adik-adik hias, adik-adik sediakan sendiri. Setelah adik-adik menghias telur tersebut, adik-adik dapat mengirimkannya kepada nomor kakak-kakak pengasuh yang akan disediakan. Sekian informasi dari kakak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.